Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari, NPM 1903090059, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi pendidikan. Di Indonesia, kata pendidikan itu kerap kali dihubungkan dengan etimologi yang berasal dari bahasa Latin, yaitu ducere, yang bermakna menuntun, mengarahkan, atau memimpin. Dan awalan E berarti keluar. Dengan begitu, pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Karena itu, setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap sebagai pendidikan. Dalam bahasa Arab, pendidikan mengacu pada pengertian tiga terminologi, yaitu tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Di mana yang pertama, istilah tarbiyah dipandang sebagai proses yang bersifat fisik dan hanya memberikan kasih sayang yang umumnya berlangsung lebih luas pada pendidikan informal. Yang kedua, istilah ta'lim digunakan pada proses penyampaian ilmu pengetahuan yang bersifat kognitif. Yang ketiga, istilah ta'dib memiliki titik tekan pada pembinaan perilaku yang bersifat efektif dan tidak tertutup kemungkinan memiliki kognitif dan psikomotorik. Nah, fungsi dari pendidikan itu sendiri yaitu fungsi nyata atau manifest pendidikan. Satu, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Dua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Tiga, melestarikan kebudayaan. Empat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Ya, fungsi lain dari lembaga pendidikan adalah satu, mengurangi pengendalian orang tua. Melalui pendidikan, sekolah orang tua melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah. Kedua, menyediakan sarana untuk pembangkangan. Sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang sesuatu hal, misalnya pendidikan seks dan sikap terbuka. Yang ketiga, mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan prestise, privilege, dan status yang ada dalam masyarakat. Sekolah juga diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi atau paling tidak sesuai dengan status orang tuanya. 4. Memperpanjang masa remaja. Pendidikan sekolah dapat pula memperlambat masa dewasa seseorang karena siswa masih tergantung secara ekonomi pada orang tuanya. Menurut Davil Popeno berkata, ada 4 macam fungsi pendidikan. Yang pertama, transmisi atau pemindahan kebudayaan. Yang kedua, memilih dan mengajarkan peranan sosial. Yang ketiga, menjamin integrasi sosial. Yang keempat, sekolah mengajarkan corak kepribadian. Yang kelima, sumber inovasi sosial. Begitulah fungsi dari pendidikan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.